Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Pada video ini, kami akan menjelaskan tentang konsep sumber penghasilan dalam ketentuan perpajakan. Sebelumnya, kelompok 2 beranggotakan Brigita Beradanika Kristi, Sandriana Nur Alia, Muhammad Raihan Adrian Firdaus, Putri Alivia Salsabila, Muhammad Muhibuddin Asnawi, dan Sarvina Elsa Yuri Astika. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang memahami konsep sumber penghasilan dalam ketentuan perpajakan. Pada umumnya, terdapat 3 asas perpajakan yang memperhatikan sumber penghasilan atau manfaat dan penerima penghasilan atau manfaat. Yang pertama, ada asas domisili. Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan domisili orang pribadi atau badan. Dalam hal ini tidak dipersoalkan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak itu berasal. Saya akan memberikan contoh. Jadi, semisal Alivia adalah warga negara A yang berprofesi sebagai konsultan. Dia dipekerjakan oleh perusahaan ABC yang berkedudukan di negara B. Dalam melakukan kegiatan keprofesionalannya, Alivia menetap di negara B melebihi time test yang diberikan. Karena negara B menerapkan asas domisili dalam pemungutan pajak, maka Alivia akan dikenakan pajak oleh negara B atas penghasilannya di negara itu. Selanjutnya, yang kedua adalah asas sumber. Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan sumber penghasilan yang didapatkan orang pribadi atau badan dengan tidak mempersoalkan dari mana kedudukan dan tempat tinggal wajib pajak tersebut. Contohnya semisal Alivia adalah warga negara A yang berprofesi sebagai programmer. Alivia bekerja pada perusahaan ABC yang berkedudukan di negara B. Karena pekerjaannya bisa dilakukan dari jarak jauh, Alivia tidak perlu bekerja dan bertempat tinggal di negara B, dan hanya bekerja di rumahnya yang berada di negara A. Karena negara B menganut asas sumber dan Alivia mendapatkan penghasilan dari perusahaan ABC yang berkedudukan di negara B, maka Alivia akan dikenakan pajak oleh negara B atas penghasilan tersebut. Selanjutnya adalah asas kebangsaan. Pemungutan pajak berdasarkan status kewarganegaraan. Semisal contohnya Alivia adalah warga negara A yang berprofesi sebagai desainer. Alivia sering melakukan pekerjaannya di berbagai negara, menetap di berbagai negara dan mendapatkan penghasilan dari berbagai negara pula. Karena negara A menganut asas kebangsaan, maka Alivia tetap harus membayarkan pajaknya ke negara A meskipun dia mendapatkan penghasilan dari negara lain dan bertempat tinggal di negara lain. Kemudian yang selanjutnya adalah asas pengenaan pajak di Indonesia. Di Indonesia sendiri, asas pengenaan pajak tersebut dibagi menjadi 7. Yang pertama adalah asas kebangsaan. Yang kedua, asas ekonomis, yakni hasil dari pemungutan pajak harus digunakan untuk kepentingan umum dan kepentingan rakyat secara menyeluruh. Pajak juga tidak boleh memberatkan masyarakat sehingga menyulitkan perekonomian rakyat. Yang ketiga adalah asas finansial. Wajib pajak dikenakan pajaknya sesuai dengan kemampuan finansial yang dimiliki. Pemungutan pajak akan disesuaikan dengan penghasilan wajib pajak tersebut. Semakin besar penghasilan wajib pajak, maka pajak yang dibebankan akan semakin besar pula. Yang keempat adalah asas sumber. Yang kelima adalah asas umum. Pemungutan pajak di Indonesia didasarkan atas keadilan umum dan diterapkan pada setiap objek pajak dan wajib pajak secara umum. Pajak dirancang dari dan untuk masyarakat Indonesia sendiri. Yang keenam adalah asas wilayah. Berlaku berdasarkan tempat tinggal wajib pajak. Jika wajib pajak memiliki objek pajak dalam bentuk apapun dalam wilayah negara Indonesia, maka wajib pajak tersebut wajib untuk mematuhi peraturan perpajakan Indonesia. Bahkan hal ini juga berlaku bagi warga negara asing yang tentu saja peraturan detailnya memungkinkan untuk berbeda. Dan yang terakhir adalah asas yuridis. Asas yuridis yang menjadi dasar pemungutan pajak di Indonesia adalah Pasal 23 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, pemungutan pajak di Indonesia juga diatur oleh beberapa undang-undang, yaitu yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Yang keempat adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Aturan dan Prosedur Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Yang kelima adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang BPHTB. Yang keenam adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang berlaku di Indonesia.
Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan. Kemudian selanjutnya sumber penghasilan PPh pasal 24 itu ada 8. Jadi yang pertama pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan surat berharga lainnya. Yang kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda bergerak. Yang ketiga, penghasilan berupa sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda tidak bergerak. Yang keempat, penghasilan berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Selanjutnya yang kelima ada pendapatan dari bentuk usaha tetap di luar negeri. Yang keenam penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda keikutsertaan dalam pembiayaan atau pemanfaatan di sebuah perusahaan tambang. Yang ketujuh keuntungan dari pengalihan aset tetap. Dan yang terakhir keuntungan dari pengalihan aset tetap yang merupakan bagian dari suatu bentuk usaha tetap. Sumber penghasilan kategori lainnya. Ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 24 Ayat 4 yang berisikan penentuan sumber penghasilan selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 menggunakan prinsip yang sama dengan prinsip yang dimaksud pada ayat tersebut. Yang berisi pada ayat 3 tersebut adalah maksudnya pasal 24 ayat 3 yang dijelaskan pada slide sebelumnya. Selanjutnya, untuk sumber dari beberapa kategori penghasilan lainnya ini, contohnya yang pertama, ada imbalan karena jaminan pengembalian utang. Untuk imbalan karena jaminan pengembalian utang ini termasuk ke dalam pengertian bunga. Lalu yang kedua, ada hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Yang ketiga, ada penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya. Yang keempat, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Yang kelima, keuntungan karena pembebasan utang. Yang keenam, keuntungan karena selisih kurs. Untuk yang ketujuh, ada penghasilan dari kegiatan angkasa luar dan laut lepas. Ini contohnya persewaan pesawat luar angkasa, terus juga pemberian jasa penangkapan ikan. Selanjutnya ada premi asuransi. Premi asuransi ini ada di dalam pasal 26 ayat 2 UU PPH, dikenakan tarif 20% untuk perusahaan asuransi di luar negeri. Lalu yang terakhir ada penghasilan dari selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. Selanjutnya adalah transaksi lintas batas negara dan konsep dasar pemajakannya. Transaksi lintas batas negara ini biasa disebut dengan atau biasa dikenal dengan sebutan cross-border transaction, yang artinya transaksi yang melewati batas negara selama proses pertukaran baik itu melibatkan barang, orang, informasi, ataupun uang. Istilah ini juga sering disebut sebagai transaksi internasional karena transaksi yang terjadi itu antara dua entitas dari berbagai negara. Lalu hukum pajak di Indonesia secara umum mengabaikan asas domisili. Jadi berlaku hanya pada subjek pajak dan objek pajak yang berada di Indonesia saja. Sehingga hukum pajak di Indonesia ini tidak berlaku pada subjek pajak orang pribadi maupun badan yang tidak bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia. Tetapi, namun, hukum pajak internasional Indonesia ini dapat berhubungan dengan subjek maupun objek yang berada di luar wilayah Indonesia untuk mengatasi keterbatasan yurisdiksi dan terbenturnya masing-masing hukum di negara yang melakukan transaksi lintas batas negara. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok 2. Kami meminta maaf apabila ada kesalahan di dalam video ini. Dan kami berterima kasih telah menonton video ini. Semoga memberi manfaat untuk teman-teman semua. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.